sekarang minta balikan lagi. Aduh, saya bukan wanita sebodoh itu. Teh, Teh, gimana ini kabarnya sekarang nih Teh? Alhamdulillah sehat. Ya, terus tentang kabar kelanjutannya tentang gugatan perceraian itu bagaimana? Masih lanjut. Iya. Kan kabarnya pas keluar dari rumah tuh waktu itu kan katanya sempat nggak bawa apa-apa. Terus bener nggak sekarang katanya ngontrak gitu, tempat kontrakan? Iya. Kontrakannya kan katanya sempat ada kabar juga punya rumah yang di situ. Kenapa nggak coba tinggal di sana? Karena saya sama anak masih trauma untuk kembali ke rumah gitu. Jadi perlu waktu untuk menenangkan diri dulu gitu. Terus kan selama ini kan Teteh kan nyanyi terus gitu ya. Terus itu hasilnya gitu di kemana itu Teh? Kenapa nggak coba untuk beli rumah lagi gitu? Sebenarnya rumah kan nggak hanya satu di Sunter aja, ada beberapa rumah kan, di Bandung juga ada 2, di Cibinong ada 1 gitu kan. Terus yang di Bandung kan diisi orang tua saya dua-duanya gitu, dan saya kan kerja di Jakarta kan, jadi nggak mungkin bolak-balik ke Bandung gitu. Terus yang di Cibinong juga kan jauh gitu, jadi kalau misalkan harus ada kerjaan di Jakarta, bisa bolak-baliknya aja bisa sampai 2 jam gitu. Jadi ya lebih baik walaupun ngontrak juga kan nggak masalah juga ya, nggak masalah gitu. Karena dulu juga kan sebelum punya rumah juga kan ngontrak dulu gitu kan. Jadi kalau buat saya nggak masalah ngontrak juga, yang penting kan saya sama anak bahagia sekarang gitu, tenang. Terus soal mobil segala macam itu pinjem bener apa enggak Teh? Iya. Kan tadi soal rumah yang di Bandung itu katanya rumahnya sempat mau dijual atau enggak? Oh enggak kan masih ditempatin. Yang satu ditempatin sama ibu saya, yang satu lagi ditempatin sama ayah saya. Kan kebetulan mereka sudah pisah dan masing-masing sudah punya keluarga gitu. Teh, ini kan Teteh bilang menjalani hidup dari nol lagi. Ya, betul. Bagaimana nih Teh setelah menjalani beberapa minggu ya mungkin ya, atau sudah berapa bulan nih? Hampir 5 bulan ya. Hampir 5 bulan. Ya. Bagaimana menjalani hidup sendiri dan menjalani karir dari nol lagi? Kalau karir, alhamdulillah tidak dari nol ya. Kalau karir ya, karena job masih alhamdulillah masih tetap lancar gitu kan. Terus juga setiap minggu pasti ada aja acara, alhamdulillah gitu. Kalau karir sih alhamdulillah tidak dari nol gitu. Cuma maksudnya Berarti yang dari nol itu maksudnya kehidupan saya dengan anak gitu, yang tadinya ya tinggal di rumah sendiri gitu kan, sekarang harus ngontrak gitu. Jadi ya kalau saya sama anak sih biarpun ngontrak juga, tapi ya alhamdulillah bahagia gitu. Malah kalau dirasa-rasa, kalau dibandingkan, saya lebih sekarang ini lebih menikmati kesendirian saya gitu. Bukan sendiri sih, berdua sama anak ya, maksudnya tanpa pendamping gitu. Kayaknya lebih enjoy, lebih santai, lebih tenang aja gitu. Jadi nggak ada tekanan dari siapapun gitu kan gitu. kan kalau dulu kan dimanajerin sama suami, dan sekarang tidak, job tetap mengalir terus ya berarti. Alhamdulillah setelah pisah, alhamdulillah job semakin lancar ya. Karena kan rezeki kan Allah yang ngatur gitu, mau pisah ataupun enggak kan, walau alam ya, namanya rezeki kan kita nggak tahu. Tapi ya aku tetap selalu berdoa, bersyukur gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup aku, itu aku jadikan pelajaran hidup paling berharga, dan itu yang menjadikan aku semakin kuat gitu. Soal pelaporan yang ada di Polda gimana tuh? Ya, kita sih sebagai warga negara Indonesia yang baik pasti akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Sedikit kan kabarnya rumah yang di Bandung tadi ya, katanya sempat mau dilaporin sama mantan suami. Itu bukan milik Teteh, katanya itu benar gak sih? Dilaporin tentang hal apa ya? Kalau itu rumah bukan milik Teteh. Gini, silahkan saja mau melapor
melaporkan apapun ya, silahkan. Jadi kalau saya tidak akan tidak akan melawan, saya akan tetap tenang, saya akan tetap menjalani kehidupan yang lebih baik dengan anak gitu kan. Mau melaporkan rumah kayak mau melaporkan apapun silahkan saja, tapi kita ini kan pernah saling mencintai, pernah saling menyayangi. 20 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya, waktu yang sangat lama gitu kan. Istilahnya saya pribadi pasti ada kekurangan, tapi tolong diingat kembali gitu kan. Saya juga ada sisi baiknya juga gitu. Saya kerja memang betul, saya tidak akan melupakan jasa-jasa Pak Nurdin ya, yang dulu pernah menjadikan atau mengorbitkan saya menjadi seorang artis gitu. Tapi tolong jangan lupa juga, tolong jangan dihilangkan atau tolong diingat bahwa saya juga kerja banting tulang untuk membeli rumah ya kan, DP-in rumah, nyicil sampai 10 tahun, bahkan seluruh isinya furniturnya juga saya yang beli sendiri gitu. Jadi dan itu semua rumah gitu. Jadi kalau memang mau mengklaim bahwa itu bukan saya yang beli gitu, ya silahkan saja gitu. Dan semua orang-orang terdekat, keluarga juga kan punya mata ya, jadi mereka kan bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau saya sih tidak perlu takut dengan semua ancaman-ancaman gitu, karena kan sekarang juga kan saya diserang kanan, kiri, depan, belakang, itu dari segala sisi saya diserang, tapi saya tetap diam gitu. Sekarang gimana keadaan Nenek sama anak? Alhamdulillah keadaan kami berdua bahagia gitu, sekarang tenang gitu kan. Makanya kenapa dari kemarin-kemarin itu kan saya belum siap untuk mengeluarkan suara, belum siap untuk memberikan klarifikasi gitu kan, karena saya harus menghormati keputusan anak gitu kan, karena anak meminta saya udah pun nggak usah dilawan gitu. Cara panjang sidang gimana teh? Sidang sendiri kapan jalan lagi? Sidang ya insya Allah ketok palunya mudah-mudahan pertengahan Desember sih gitu. Terus untuk harapan kedepannya gitu teh, ada nggak sih untuk menggugat balik gitu tentang harta goni-goni sama suami? Itu saya sedang bicarakan dengan keluarga besar saya, karena kalau saya pribadi nih ya, kenapa saya sampai meninggalkan rumah yang dari hasil jerih payah sendiri, meninggalkan mobil kan, sampai akhirnya saya ibaratnya sekarang benar-benar hidup dari nol lagi gitu. Itu artinya memang menurut saya gitu, harta ternyata tidak menjamin orang bisa hidup bahagia gitu. Daripada saya terus, batin saya terus tersiksa, saya terus menderita gitu kan, percuma saya punya ini itu juga gitu. Jadi kalau saya sih mendingan hidup seperti ini gitu, biarpun rumah ngontrak, mobil sementara pinjam dulu dari temen, tapi saya sama anak lebih bahagia sekarang gitu, alhamdulillah gitu. Dan juga kan banyak support dari teman-teman gitu, banyak doa yang mengalir buat saya dan anak, terus banyak teman-teman juga yang mengulurkan tangannya buat saya, alhamdulillah. Itu dengar-dengar katanya suami masih kuku nggak mau cerai ya? Itu dia yang membuat saya heran, yang membuat saya kok gini gitu kan, ini gimana sih gitu, kok kemarin ngomongnya A gitu kan, kemarin kita sepakat untuk bercerai, bahkan pada saat mediasi pun kan, nah kita berdua nanda tangan juga gitu bahwa kita sepakat untuk berpisah. Terus juga kan bukannya dia sendiri yang mengatakan kepada media bahwa dia yang pertama duluan menggugat kan gitu, tapi ternyata karena waktu itu pendaftarannya lewat online, jadi 3 hari bersamaan ini dia duluan, selang 3 hari
baru pihak saya mengajukan, tapi ternyata yang diterima, yang terdaftar itu pihak saya gitu, tapi dia yang duluan gitu. Itu artinya apa gitu? Berarti kan memang dengan kesadarannya sendiri bahwa memang ingin bercerai dari saya gitu kan. Jadi kita sama-sama memang udah tidak ada kecocokan lagi, ya buat apa dipertahankan gitu kan. Dan saya juga kaget kok tiba-tiba di sidang ketiga apa keempat gitu ya, karena kan kebanyakannya sekarang sidangnya lewat online ya gitu. Menurut pengacara saya katanya kok nggak mau cerai gitu. Saya ketawa aja gitu, saya senyum aja sama anak, oh gini ya nak gitu. Setelah saya dihina habis-habisan, setelah saya dihina, diinjak-injak harga diri, ya pokoknya ya gitulah ya, yang kemarin press conference itu kan gitu. Sekarang minta balikan lagi, aduh, saya bukan wanita sebodoh itu gitu. Dan keluarganya pun kan ikut menyerang saya gitu, ingin memenjarakan adik saya gitu. Jadi kalau buat saya ini sesuatu hal yang aneh, itu aneh sekali gitu. Dan ini respon dari istri pertamanya itu seperti apa teh? Pernah nggak berkomunikasi dengan istri pertama? Untuk sementara saya nggak mau komunikasi dulu gitu, karena ya buat apa gitu, mereka kan sudah membenci saya ya dengan berbuat seperti itu gitu kan. Berarti mereka membenci saya, mereka ingin menjatuhkan saya, mereka ingin menyerang saya gitu. Tapi ya perlu diingat bahwa walau bagaimanapun seburuk-buruknya saya adalah ibu kandung dari anaknya gitu. Oke, keinginan Teteh dalam perceraian gugatan cerai ini? Saya sih berharap, pengennya kan baik-baik. Dari awal juga kan saya ngomong ya gitu, dan dari awal juga kan saya umpet-umpetan juga gitu, dan kalian kan tidak tahu ya, tiba-tiba bisa ramai seperti ini. Saya juga kaget dan itu di luar kendali saya gitu kan. Dan ya saya juga harus sadar diri, oh saya public figure gitu, apapun kan pasti orang ingin tahu tentang kehidupan saya gitu kan ya. Jadi ya kalau saya sih sekarang pengennya udahlah, kita cerai baik-baik aja gitu kan, tidak perlu ada ribut-ribut gitu, nggak usah ada ancaman apapun, mau melaporkan ke polisi lah, mau ini mau itu gitu. Kita punya anak yang harus kita urus sama-sama, yang harus kita besarkan sama-sama gitu. Ingat sama anak aja gitu. Gitu sih pengen saya. Pertanyaan terakhir dong Teh, tadi kan Teteh bilang suami ingin rujuk gitu ya. Upaya apa sih yang sudah dilakukan dia untuk meminta Teteh rujuk sama dia? Nggak ada. Justru yang ada itu malah serangan demi serangan, ancaman demi ancaman gitu. Jadi saya bingung gitu kan. Ingin rujuk, ingin kembali sama saya, tapi tidak ada, kalau kata orang Sunda bilang, tuh bisa melihat gitu, tuh bisa melihat gitu. Jadi saya jadi pengen ketawa aja gitu. Kalau kemarin ya jujur aja saya nangis terus kan selama sebulan lebih malah. Saya benar-benar terpuruk banget. Ya Allah, kayak kuat gak sih aku menjalani ini gitu, karena saya tidak pernah berpisah dengan anak sampai 2 bulan lamanya waktu itu ya. Sehari pun kalau misalkan pergi keluar kota nyanyi gitu kan, itu pikirannya saya udah kemana-mana, pasti pengen cepat pulang gitu kan. Nah ini 2 bulan kok berasa kayak 20 tahun gitu kan. Dan saya bersyukur, ya Allah terima kasih gitu, akhirnya anak lebih memilih tinggal dengan ibunya. Ya bisa diartikan sendirilah ya sama pemirsa di rumah, bahwa mungkin anak lebih nyaman tinggal dengan ibunya gitu. Anak kapan Teh bareng tinggal sama Teteh? Ada kurang lebih 1,5 bulan ya, wah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dan selama anak ada di saya, itu anak tidak dinafkahi sama sekali gitu. Tapi nggak masalah sih, dan saya juga nggak akan minta ya, karena insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Saya kerja niatnya baik untuk anak, untuk bahagiain orang tua gitu. Walaupun dari sana mungkin pengen
sekuat tenaga mereka ingin menjatuhkan saya ikhlas. Saya akan tetap sabar, tetap semangat demi anak, karena tujuan hidup saya cuma satu, bagian anak gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak Teh. Terima kasih. Terima kasih, Teh.